Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anggi. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai IP address. Dalam kasus pengiriman paket, tentunya kita pernah melakukan pengiriman atau penerimaan paket dari sumber paket menuju ke tujuan paket. Setiap paket tentunya harus memiliki alamat pengirim dan alamat penerima. Hal ini bertujuan agar paket yang Anda kirim bisa disampaikan pada tujuan dari paket. Apa yang akan terjadi jika tanpa ada alamat pada paket yang kita kirim? Pastinya kita akan bingung, alamat ini kemana akan dituju, paket akan dikirim kemana. Seperti halnya pengiriman paket pos, pengiriman paket data dalam jaringan komputer juga memiliki aturan pengalamatan. Paket data dapat berupa Gmail yang kita kirim atau yang kita terima. Bisa berupa streaming pada YouTube dan sebagainya. Belanja online, media sosial, sampai kepada website yang kita kunjungi. Dalam jaringan komputer, paket data secara teknikal lebih tepat dikatakan sebagai paket. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan sebagai paket tersebut. Data paket itu dibentuk oleh deretan angka biner yang dalam bahasa Inggrisnya binary digit atau bit, yang penulisannya bisa sangat panjang seperti contoh. Rangkaian bit tersebut mengandung banyak informasi, di antaranya jenis data, bisa audio-video, bisa berupa teks maupun berupa gambar atau image. Kemudian juga ukuran dari data tersebut, pakai kilobyte, megabyte, atau mungkin gigabyte. Kemudian tentunya adalah alamat dari pengirim maupun penerima paket data tersebut, dan masih banyak lagi. Informasi yang lain mengenai internet protokol adalah serangkaian aturan yang dibuat agar seluruh perangkat terhubung ke jaringan internet itu bisa saling berkomunikasi, atau dengan kata lain, bisa saling berkirim data. Apakah itu di media sosial, pengiriman email, kemudian berbelanja secara online, ataupun aktivitas lain yang berada di jaringan internet. Misalkan saat ini Anda sedang terhubung ke jaringan internet, terhubung ke banyak perangkat di jaringan internet, ke banyak vokasi di jaringan internet. Bayangkan jika Anda ingin mengirimkan sebuah email ke rekan-rekan Anda yang ada di internet, tentunya hal yang harus Anda lakukan adalah memastikan alamat yang dituju dari email tersebut. Di samping alamat dituju, tentunya alamat email Anda juga memiliki sumber dari email tersebut. Sehingga dengan demikian, pada setiap email terdapat sumber email dan tujuan dari email. Alamat sumber dan tujuan dari email inilah yang disebut sebagai IP address. Berikutnya kita akan melihat tentang IP address. Di dalam tabel berikut kita melihat versi dari IP address. Pertama adalah IP address versi 4 yang merupakan IP yang masih dipergunakan hingga saat ini. Kemudian IP versi 6 yang merupakan rencana yang nantinya akan menggantikan IP versi 4 apabila jumlah alamat pada IP server itu sudah tidak memadai lagi. Perbedaannya terletak pada bit penyusun, yang dimana IP versi 4 terbatas, hanya terdiri dari 32 bit. Sementara IP versi 6 jauh lebih banyak, yaitu 128 bit. Dengan demikian, alamat maksimal yang bisa terbentuk dari IP versi 4 bisa mencapai 4,3 miliar. Sementara IP versi 6 bisa mencapai 34 kali 10 pangkat 38. Wah, alamat dengan demikian jumlahnya akan sangat banyak sekali dan diperkirakan akan memadai untuk jangka panjang. Sekarang mari kita lihat struktur dari IP address versi 4. IP address versi 4 sendiri memiliki 32 bit yang terdiri atas 32 digit angka 1 dan angka 0. Ayo kita lihat bagaimana cara penulisannya.
Secara teknis, IP address itu disusun atas 32 bit angka 1 dan angka 0 yang disusun ke dalam 8 bit atau deretan 8 bit yang kemudian setiap 8 bit dipisahkan oleh tanda titik. Jadi, ada 8 bit atau 1 byte, tanda titik, kemudian 8 bit atau 1 byte, tanda titik, dan seterusnya. Dengan demikian, kita memiliki 8 bit dikali 4 atau 32 bit, atau bisa dikatakan sebagai 4 byte. 1 byte disebut juga sebagai oktet. Dengan demikian, 8 bit pertama bisa dikatakan sebagai oktet pertama. 8 bit kedua sebagai oktet kedua, 8 bit ketiga sebagai oktet ketiga, dan 8 bit terakhir sebagai oktet keempat. Pada IP versi 4 juga ada kelas-kelas. Ini nanti akan memindahkan berapa jumlah alamat yang bisa terbentuk. Kemudian, bagaimana nanti fungsinya di dalam jaringan itu sendiri. Kita lihat dalam kelas, kan nanti posisi oktet dibedakan berdasarkan network ID dan host ID. Yang pertama ada kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Pertama adalah pada kelas A. Network ID berada di oktet pertama, sementara kelas B ada di oktet pertama dan kedua. Dan pada kelas C ada di oktet pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada host ID, kelas A terdapat di oktet kedua, ketiga, dan keempat. Pada kelas B ada di oktet ketiga dan keempat. Dan pada kelas C hanya ada pada oktet keempat. Itu yang nantinya akan membedakan berapa banyak host yang bisa mendapatkan alamat. Kalau pada kelas A bisa hingga 16 jutaan alamat, pada kelas B 65.534 alamat. Sedangkan pada kelas C, itu nanti host hanya akan diberikan maksimal sebanyak 254 alamat. Di samping itu juga ada dua kelas lain, yaitu kelas D dan kelas E. Namun kelas ini tidak dipakai secara umum, hanya dipakai untuk reserve, yaitu multicast dan eksperimental. Sekarang kita akan melihat bagaimana network dengan network yang lain itu saling berhubungan satu sama lain, seperti pada gambaran ini. Satu network dan network lain memiliki konektivitas sehingga disebut sebagai antarjaringan, atau dalam bahasa Inggris disebut internetwork, atau disingkat sebagai internet. Di dalam setiap network itu sendiri bisa lagi dibagi menjadi jaringan-jaringan lebih kecil, seperti pada gambar. Nah, jaringan yang kecil ini atau jaringan lebih kecil tersebut disebut sebagai subnetwork atau subnet, di mana subnet yang satu dengan subnet yang lain juga memiliki konektivitas. Setiap network dan subnetwork ini akan memiliki identitas yang disebut sebagai network ID. Kemudian setiap network atau subnetwork ini sendiri terdiri atas sejumlah perangkat yang bisa mengirim ataupun menerima data. Bisa smartphone, laptop, PC, server, dan sebagainya. Mereka inilah yang disebut sebagai klien atau host dalam jaringan komputer. Jadi setiap perangkat yang bisa mengirim ataupun menerima data nantinya harus diberikan alamat. Nah, mereka memiliki identitas yang disebut sebagai host ID. Jadi setiap perangkat yang ingin berkomunikasi dengan jaringan akan memiliki IP address, network ID, dan host ID. Sebagai analoginya, ada sebuah mobil. Tentunya setiap mobil atau kendaraan bermotor itu memiliki nomor polisi. Misal B9999XYZ. B ini menunjukkan area atau wilayah di mana kendaraan tersebut terdaftar. Kemudian 9999 ini menunjukkan nomor lisensi dari kendaraan tersebut di area.
Jika diposisikan pada network ID dan host ID, maka B itu seperti layaknya identitas dari jaringan atau identitas dari area atau network ID. Sementara 9999 itu seperti halnya posisi host ID pada IP address. Berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur dari IP versi 4 berdasarkan kelasnya. Seperti halnya sudah digambarkan sebelumnya bahwa IP versi 4 itu ditulis dalam deretan yang terdiri atas 8 bit, yang kemudian dipisahkan oleh tanda titik. Nah, berikutnya adalah kita lihat posisi dari oktet pertama sebagai network ID adalah oktet pertama, sedangkan sisanya adalah sebagai host ID. Jika kita gantikan X di sana dengan angka 0 dan 1, maka kita akan mulai dari net ID. Jadi, dalam bilangan biner, penulisan awal angka dimulai dari sisi yang paling kanan. Jadi, 000001. Kemudian untuk host ID sama, dimulai dari oktet paling kanan. Kalau oktet kedua dan oktet ketiga itu bukanlah oktet paling kanan, jadi akan dimulai dari oktet paling kanan terlebih dahulu. Kemudian untuk alamat yang kedua itu network ID masih dimulai dari 000001 seperti pada video. Sedangkan host ID-nya sudah mulai beranjak, bukan lagi 00001, tetapi sudah di nomor urut yang kedua, yaitu 000010. Dan seterusnya pada host ID. Sementara network ID itu tidak akan beranjak menjadi 00010 sebelum seluruh host ID-nya bernilai 1 secara keseluruhan. Jadi, perubahan pada network ID misalnya menjadi 000010 itu hanya akan terjadi ketika host ID yang berada pada oktet terakhir ketika itu sudah semuanya bernilai 1 seperti pada gambar. Jadi, sebelum seluruh oktet pada host ID bernilai 1, maka net ID akan tetap pada nilai sebelumnya. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa IP versi 4 kelas A itu diakhiri untuk alamat hostnya itu adalah di oktet keempat, itu 111110. Kenapa tidak ada 1 seluruhnya? Itu karena host ID tidak mengizinkan pemberian alamat yang dimana nilai size-nya adalah sebelumnya 1 karena itu nanti akan jadi alamat broadcast. Mungkin dalam pembahasan yang berikutnya akan kita lihat apa itu broadcast address dan network address. Nah, model penulisan seperti biner seperti ini itu akan rentan sekali kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, perlu dikonversi nilai biner menjadi desimal. Misalnya seperti 00001 bisa dikonversi menjadi hanya 1. Kemudian 0 sebanyak 8 kali itu cukup menjadi 0. Kemudian 010 itu bisa dikonversikan menjadi 2. Kemudian 011110 itu bisa kita konversikan menjadi 126. Dan 1 sebanyak 8 kali bisa kita desimalkan menjadi 255. Kemudian pada 1110 bisa kita konversikan menjadi 254. Dengan demikian, IP versi 4 kelas A rank alamat yang bisa diberikan untuk host itu dimulai dari 1.0.0.1 sampai 126.255.255.254. Bagaimana dengan kelas B dan kelas C? Kalau kelas B hampir sama dengan kelas A, struktur penulisan masih sama, di mana setiap bit dipisahkan oleh tanda titik. Namun yang membedakan adalah posisi network ID-nya, di mana network ID diberikan pada oktet pertama dan kedua, sementara host ID terletak di oktet ketiga dan keempat. Nah, untuk binernya itu merupakan lanjutan dari kelas A. Namun tadinya 126 itu akan dilompati menjadi 128 karena 127 itu nanti akan dipakai sebagai local host. Jadi tidak diberikan untuk host di dalam jaringan global. Nanti kita akan bahas kenapa itu local host, sehingga untuk network ID dimulai dari oktet pertama itu adalah di angka 1
Kemudian dilanjut ke oktet kedua, tapi seluruhnya kemudian oktet ketiga dan keempat itu sama seperti di kelas A. Di perbedaannya adalah di oktet terakhir, yaitu di host ID. Maka perubahan pada oktet yang di depan itu hanya akan terjadi setelah oktet belakangnya mengalami perubahan atau seluruhnya bernilai 1 atau bernilai 255. Maka sama halnya dengan kelas A tadi, pada kelas B itu hanya maksimal sampai dengan 11110. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk desimal supaya lebih kelihatan urutannya. Jadi, range IP yang bisa diberikan pada kelas B adalah 128.0.0.1 sampai 191.255.254. Hampir sama dengan kelas B dan kelas A, kelas C juga sama strukturnya. Yang berbeda adalah posisi network ID dan host ID, di mana pada kelas C, network ID terdapat pada oktet pertama, kedua, ketiga, sementara host ID hanya ada di terakhir. Nah, jatah alamat untuk network ID-nya itu sama seperti kelas B dan kelas A tadi, dimulai dari oktet paling terakhir, itu dari 1111000. Kita perhatikan bilangan-bilangan biner pada video dan akan kita ubah menjadi bilangan desimal agar mempermudah kita dalam mengetahui rank alamat host yang dapat diberikan pada kelas C. Nah, rank IP yang bisa diberikan pada kelas C yaitu 192.0.0.1 sampai 223.255.255.254. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.